Baiklah, saya Dimas Umbara Pratama selaku direktur dalam suatu perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana etika menjadi seorang direktur yang baik. Nah, yang pertama, untuk menjadi seorang direktur, kita harus memiliki sikap disiplin yang tinggi, tepat waktu, serta bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, sebagai contoh, ada seorang sekretaris yang meminta direkturnya untuk menghadiri rapat pertemuan. Nah, kita sebagai seorang direktur harus datang tepat waktu dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan hal tersebut. Selamat siang, saya Divanya Regata Ketaran, selaku sekretaris di suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam menjadi sekretaris. Sekretaris sendiri adalah suatu profesi administratif yang bersifat asisten atau sebagai pendukung. Umumnya, seorang sekretaris harus memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup mengenai masalah organisasi maupun masalah di dalam dunia bisnis. Sekretaris juga sebaiknya memiliki keterampilan dalam bidang berbahasa. Setidaknya, seorang sekretaris harus bisa berkomunikasi dalam dua bahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kenapa? Karena di kemudian hari, jika ada meeting bersama kolega dari luar negeri, seorang sekretaris tidak lagi merasa kewalahan atau kesulitan karena ia sudah menguasai satu bahasa asing tersebut. Selanjutnya, seorang sekretaris harus mampu menggunakan alat-alat komunikasi terkemuka, contohnya saja penggunaan laptop. Seorang sekretaris juga harus memperhatikan etikanya di dalam berbicara maupun di dalam cara mendengarkan. Kenapa? Karena nantinya sekretaris akan berbicara kepada kolega dan juga akan mendengarkan apa yang sudah kolega sampaikan. Hal inilah yang nantinya akan seorang sekretaris catat dan juga seorang sekretaris simpan datanya untuk di kemudian hari jika seorang manajer memerlukan data tersebut, seorang sekretaris bisa memberinya. Seorang sekretaris juga harus memperhatikan bagaimana ia bersikap. Contohnya, bagaimana cara ia berpakaian, bagaimana cara ia bertemu dengan orang baru, bagaimana caranya ia memulai komunikasi, itu semua harus sekretaris pahami. Sekretaris juga harus bersikap jujur dalam menanggapi sebuah kondisi atau masalah dan harus juga siap sedia untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh atasannya. Seorang sekretaris juga harus bisa bekerja sama dan bersifat rajin dan teliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku sekretaris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan membahas etika-etika apa saja yang harus dijalankan oleh seorang resepsionis dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, seorang resepsionis yaitu wajib selalu menjalankan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Dalam menerima tamunya, resepsionis juga harus berkata dengan ramah dan selalu senyum kepada setiap tamu. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Etika yang kedua yaitu hendaknya seorang resepsionis memiliki penampilan yang menarik. Penampilan menarik di sini diartikan sebagai berpakaian yang rapi, bersih, dan sopan, agar tamu yang datang merasa senang dan dihargai. Pakaian yang biasanya dikenakan oleh seorang resepsionis yaitu pakaian-pakaian formal seperti blazer seperti ini, atau kemeja berkerah atau seragam kantor. Dan untuk laki-laki disarankan tidak memiliki rambut panjang dan ditata dengan rapi. Seorang resepsionis tidak disarankan mengenakan pakaian seperti kaos oblong atau baju yang terlalu ketat, karena
pakaian tersebut dinilai tidak sopan dalam menerima tamu-tamu. Yang ketiga, yaitu seorang resepsionis hendaknya mengetahui etika cara menerima telepon yang baik dan benar. Selain bertugas menerima tamu, seorang resepsionis juga bertugas menerima telepon masuk dari luar. Hendaknya saat menerima telepon, seorang resepsionis berbicara dengan ramah, mengatakan identitas diri ataupun perusahaan, serta menanyakan apa yang dibutuhkan oleh si penelpon dengan ramah dan sopan. Halo, selamat siang. Dengan perusahaan Jaya di sini, apakah ada yang bisa saya bantu? Baik, Bu Cynthia, saya dengan Alda. Terima kasih sebelumnya. Tapi maaf, Pak Heru sedang ada meeting sampai jam 1 siang. Saya rasa saya tidak bisa meneruskan panggilan ini. Apakah ada yang bisa saya bantu selanjutnya? Assalamualaikum, permisi Pak, ini tugas laporan kemarin yang Bapak berikan pada saya. Baik, terima Ya kasih. Pak, sama-sama. Menghormati banyak orang, rasa hormat pada sesama rekan kerja, yaitu bentuk apresiasi bahwa mereka adalah rekan yang dapat diajak bekerja sama dengan baik, dan menjaga dan menjalin komunikasi yang baik. Yang paling penting yaitu menjaga stabilitas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Cynthia Dwi Cahyani selaku manajer, dan saya di sini akan menjelaskan atau memberitahu bagaimana etika menjadi seorang manajer yang baik. Yang pertama, kita harus bertindak dan berperilaku profesional, dan kita harus memiliki etika setiap saat. Karena kita di sini berperan sebagai seorang manajer atau seorang pemimpin, maka dari itu kita harus menerapkan dan kita harus memberi contoh yang baik dan benar kepada karyawan-karyawan lain. Yang kedua, bertindak untuk kepentingan nasabah. Kita di sini sebagai seorang pemimpin, maka dari itu kita harus mementingkan kepentingan nasabah atau karyawan-karyawan lainnya. Yang ketiga, bersikap independen dan objektif. Karena jika kita tidak bersikap seperti itu, mungkin kita tidak akan menjadi seorang manajer yang baik, dan kita akan gagal dalam menjadi manajer yang baik. Yang keempat, berkeahlian, cakap, dan teliti. Kita sebagai seorang manajer atau seorang pemimpin harus bisa berbicara lebih tegas, lebih teliti. Kita harus pandai bercakap di depan karyawan-karyawan lainnya. Karena kita di sini berperan sebagai pemimpin, maka dari itu kita harus lebih tegas dan lebih teliti dalam bercakap di depan karyawan, dan kita harus lebih tegas dalam menentukan suatu keputusan yang baik dan benar. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.